Bentar. Kemarin. Ini di awal acara banyak banget yang mau dibahas nih ya. Bentar. Udah, main-mainnya udah. Maksudnya? Maksudnya ngapain lu nyamper-nyamperin Komodo? Gua tanya. Hah? Gua mah ke Bajo mau Sabtu Minggu. Senin? Mana? Kemana? Senin pulangnya dari Bajo. Di Bajonya gua Sabtu Minggu. Lu pikir pesawat punya bapak gue? Ya, sorry gua salah paham. Selasa kemana? Selasa! Selasa lu mau tahu gua kemana? Mana? Lu mau tahu banget? Atau mau tahu aja? Mau Ke Bandung, Surabaya. Enggak ke Surabaya. Ke Bandung sambil sidang. Jadi kemarin gua tuh hari Selasa memenuhi panggilan persidangan, ya kan? Siapa? Sidangnya nggak live, emang Live, sidangnya live. Tapi gua nggak tahu live-nya di mana. Oke. Gua tahu gua suruh subscribe, like dan juga komen, ya kan. Tapi yang jelas kemarin gue sebagai warga negara yang baik, gue ingin membantu jalannya persidangan supaya permasalahan semuanya cepat selesai dan semoga kesaksian gue ini bisa membantu jalannya persidangan kemarin. Ya. Oke. Jadi kemarin langsung pulang. Kemana? Dari Bandung. Dari Bandung, tadi pagi baru pulang dari Bandung. Ya. Gitu. Duduk bobo dulu. Bobo cantik kan dari kemarin kurang tidur, Oma. Betul. Iya. Jadi kemarin ditidurin dulu. Badan capek, tidurin dulu. 2 hari lah ditidurin gitu. Iya. Biar maksudnya bangun-bangun segar gitu. Iya, makanya gue hari ini gue udah lihat lagi udah ada shiny. Iya. Iya, jadinya kayak is back gitu loh. Iya, of course. Is back. Ya. Oke, nah kemarin ini sebenarnya ini mah jangan dibahas tahu. Ntar dia pindah ke tempat lain, dia digencet teman-temannya di tempat sono. gini, tapi kan kita rame ya, loh, ini rame kan nggak ya. tahu dia pindahnya kenapa. Dia kan mengklarifikasi langsung ke sini. Kita kasih tahu dulu tayangannya ya. Jadi kemarin ini salah satu kreatif brownies bikin penasaran manis yang ada di rumah. Karena nggak tahu ya, tiba-tiba ada undangan farewell. Yang mau tahu cerita Dede, tolong ramaikan di hashtag Instagram brownies. Hashtagnya adalah pingin tahu cerita Dede. Ini menggegerkan. Apalagi? Ya adalah pokoknya. Hashtagnya adalah pingin tahu cerita Dede. Geger. Apa ya? Lagi juga gaji kurang 10.000 aja sampai ribut banget deh. Orang mah kayak gitu biasa kali. Kami persilakan waktu dan tempat untuk Bapak Dede, silakan. Oh sedih mukanya Emang ada apa sih, Dek? Kok sampai kayaknya tuh kita nggak bisa ngomong, mungkin dari lu langsung yang bisa menjelaskan. Enggak, sebenarnya mah kemarin gitu belum. Iya, kemarin kan baru Matanya terkatung-katung. Kaca. kemarin baru cerita-cerita aja, sharing sama yang atasan-atasan sama Lampu, host. kita mah lampu. Siapa ya? Enggak, sama yang lebih senior. Siapa? Sebut namanya. Sama Pokoknya inisial aja, inisial Mas Handi gitu inisialnya. Inisial dong. Kayak Mas Andi, ini kan aku udah kerja gini kan. Masa depan aku kalau aku misalnya nikah. Emang lu ada masa depannya? Ada dong. Terus? Ada. Soal pengen nikah tuh apa aja sih yang harus disiapin gitu kan. Selain materi, dia bilang. Ya, waktu juga harus siapin gitu kan. Emang lu Terus di sini kalau punya waktu? Punya enggak kan? bentar belum. Iya makanya kan. Makanya aku nanya, kalau aku mau nikah, aku bisa cuti berapa lama sih Mas Andi dari Brownies gitu. Emang lu artis masa nanya berapa lama? Ya emang cuma artisnya doang. Mas Andi dari belum nikah sampai punya anak aja kerja di Brownies baik-baik aja. Mbak Jess dari belum menikah sampai punya anak 2 juga baik-baik aja. Ketemu jodoh di sini juga. Ketemu jodoh juga. Iya. Maksud lu apa? Lu juga ketemu pacar lu sekarang juga di rumah gua juga. Pacar gua. Iya. Oke, nah sebenarnya gini. Jadi tim Brownies ini juga sampai klarifikasi ke orang spesialnya Dede. Nih ada fotonya. Ada. Halo Kak. Halo Kara, kami dari tim Brownies
ingin mengundang Kak Ara besok hari Rabu 2 November. Kira-kira berkenan nggak? Halo Kak, kalau boleh tahu untuk apa ya? Untuk perlu klarifikasi nih. Perlu klarifikasi mengenai apa ya? Tuh. Ara ini siapa? Ceweknya. Pacar aku. Pacar. Anak Kok kamu. dia nggak tahu? Nggak tahu apa? Al, paling lu pindah ke MOP nih. Enggak. Nggak mau bosnya nih. Gak mau, lu gak mau mah. Apa? Nggak boleh, ngapain laki bini ada tempat gue? Berantem nggak boleh. Nggak, justru gue aja baru tahu yuk, gue syok banget. Nah terus akhirnya Ya akhirnya nanya lah. Kira-kira berapa lama sih kalau aku mau cuti? Dikira mau keluar kan sama Bu Ayu, sama Pak Wendy, sama Oma. Ya kenapa nggak keluar sih? Hah? Dia nggak keluar. jadi salah paham, kita pikir keluar. Lu lagi keluar. Nggak taunya dia Lu lagi pengennya nanya keluar. kalau seandainya cuti nikah, itu kira-kira berapa Apa? lama dia dapatnya? Kita kemarin Kita salah paham. Paham ya kita. Ya kan kalau kita nggak kasih, kalau kita nggak. Kenapa lu nggak keluar sih? Mau pengen Kita keluar. sama. Nih gue kasih tahu ya, gue kenapa kerja di Trans TV karena gue tuh seneng lihat SDM-nya cakep-cakep. Ini terus terang nih setahun 2 tahun terakhir ini ambles nih. Makanya masuk-masuk modelannya begini-begini nih. Kembaliin dong kejayaan Trans TV. Lu keluar dah. Enggak, lu keluar dah. Udah. Ya, Masih banyak yang oke. cakep-cakep pada nganggur di rumah. Ini, Kadang-kadang ini lama. Waktu ditanya. Taruh. Lu, bentar. Lu ngomong begitu, yang sakit hati malah Oksa tuh lihat, berasa tuh dia. Dede, Iya. gimana pasti tayangin gimana orang? Udah. Rame nggak? Rame nggak? Nanya, ya banyak yang nanya nggak? Banyak yang nanya nggak? Banyak yang komen. Ada Orang apa sih tua lu Kak nanya Dede? nggak? Iya nanyain beneran tau. Nanya? Tante sampai yang nggak pernah chatan nih saudara-saudara. Iya, sampai Tiba-tiba chat. WhatsApp. Mau minjem duit Kamu kali, keluar mau dari Trans biasa. TV gitu. Kamu keluar gitu? Mau keluar. Tapi sama kita kemarin lu ngomongnya beda soal Beda. tukang makan. Iya. Aku nggak ngomong apa-apa. Kak Sandi yang ngomong. Enggak, Oksa tadi lo ngomong juga katanya mau keluar, mau kerja di TV lain jadi kreatif. Kreatif apa gitu. Digital dia Siapa ngomongnya. Oksa? enggak. Udah keterima, Enggak, tapi dia dia gini. ketolak karena makannya banyak banget. Minta makan siang 4 box. Gitu langsung pas gitu, oh nggak masuk gitu. Udah kerja mah di mana juga awetnya sama. Ya udah deh, terus ya. Ya udah. Oke deh. Ya. Ya udah. Semangat. Foto lagi nggak sih sama Hosos? Oh, nggak usah. Ini ngapain lu? Masih. Ini mix siapa sih? Oh di situ. Bentar. Dia keluar nggak sih, Oma? Bentar, Bede. Kalau dia nggak keluar, gue yang keluar dari Brownies. Kata Bentar dulu, Dek. Tapi kalau tiba-tiba lu berubah pikiran, nggak apa-apa lu kerja ini jadi admin PY, mau gak? Nggak ada, Peye udah nggak jualan. almarhum lagi. Udah lama Peye mah, udah Oh, jadi Aci. Aci masih Aci. Aci mau masuk ke Australia. Australia mau masuk ke Australia. Masuk Australia. Ya udah oke. Sabar, Sa. Sabar, Judul Sa. hari ini. Judul hari ini Lama judulnya lu bikin adalah treatment. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna. Dan sekarang kita kedatangan pasangan sweet yang lagi berbahagia karena kehadiran anggota baru di keluarganya. Kita panggil langsung ini dia, Habib Usman dan Kartika Putri. Sini, Bib. Oke, nah ini pertanyaan, bayi dalam kandungan Kartika Putri baru lahir setelah dibisikin sama Habib Usman, iya? Ditiup, Enggak. Iya. Coba kita lihat tayangan dulu ya, ini dia. itu KDRT. Dicakar soalnya. Oh, sakit-sakitnya, Bi. Enggak, jadi sebenarnya aku tuh udah buka dari hari Rabu. Ya. Jadi bukaan. Masa buka toko. Si Ari. Toko dari Bisa. Nggak, ngomong-ngomong dari tadi aku dari
ketawa terus. Geng aku ngikut. Iya. Bajunya terima. Lu udah tahu kan? Kalau dia si siapa? Si Juwita. Buka. Juwita tuh setiap datang ke Brownies atau kemana dia pakai hairdo, itu dia pakai hairdo. Hairdo dia. Ada hairdonya sendiri. Lagi Juwita juga ngikutin pesta tiap hari sih. Lu tiap hari pesta Halloween ya? Itu bukan karakter. Bukan karakter. Fotoin tiap hari. Iya, fotoin admin. Fotoin Temanya dia. hari ini Mickey Mouse lu lihat tuh Mickey Mouse. Iya. Oke. Puka, boneka Puka. Jadi katanya itu karena Habib kepengen bayinya lahir di hari Jumat. Iya, jadi Habib tuh bilang pengennya kan Kalisa hari Jumat. Jadi minimal malam Jumat juga lebih baik gitu kan. Karena malam Jumat juga termasuk hari Jumat. Hari Jumat juga. Jadi pada Karena saat lewat itu maghrib kan. Rabu tuh udah bukaan. Jadi aku pikir ya pasti Kamis lah, nggak mungkin lama gitu. Tapi ternyata pas Kamis pun subuh bidan udah prediksi kayak subuh nih. Dan udah bidannya pun juga. datang, Bidannya kontrol. udah datang, tiba-tiba kontraksi berhenti total, udah bukaan 3 waktu itu. Jam 2 pagi. Iya, terus ya udah sampai sore akhirnya bukaannya lengkap jam 3, ya harusnya kan anak kedua langsung lahir gitu. Ini udah 3 jam, udah ngedance segala macam, akhirnya kan posisinya nggak keluar-keluar. Habib di atas, bidan di bawah, bidan tuh sampai gini, Habib tonjok ya, izinkan anaknya keluar gitu, ikhlasin maksudnya biar mudah lancar. Akhirnya ya udah pas udah denger azan maghrib, enggak, pas dari jam 3 tuh Habib udah bilang, enggak tunggu azan maghrib, kasihan istrimu, digituin sama bidannya. Terus Habib bilang, enggak, abis maghrib insya Allah keluar. Abis azan maghrib, Habib cuma bisikin, yaudah yuk kita keluarin, katanya gitu. Padahal kan yang ngeden aku gitu, cuman karena udah 3 jam untuk ngeden, luar biasa banget gitu. Akhirnya aku pas itu ternyata genggam Habib, pas genggam aku teriak karena sakit mau keluar. Habib teriak juga, aku pikir excited, taunya kecakar. Soalnya teriaknya Lahiran di rumah, Neng. Di rumah. Lahiran di rumah. di rumah irit biaya. Oke. Yang pertama juga di rumah. Pertama di rumah, ketiga di rumah. Ntar kalau mau lahiran nikah lagi ke rumah ya lahirannya. Kamu yang gituin ya maksudnya. bisa. Maksudnya lahir di rumah. Iya, di rumah dia yang keluarin, dia bidannya. Bisa. Nah, ini nih. Banget sih. Ini anak kedua. Kar, siapa nama lengkapnya, Kar? Namanya Khadijah Khadijah Alia Alia Basira. Basira. Ah, lucu. Foto anak gua kemana yang begini-begini? Sempat foto juga 4 juta apa 6 juta dulu nih begini. Udah ya. Utahuru kan ini. Iya kan fotografer Rita Raja Guguk ya? Iya, Rita Raja Guguk. Oke. Aku ada artikel lagi, coba kita mau tanya ya. Artikelnya Yang apa? anaknya Silakan. boneka itu. Arwah. Arwah. Si Kartika. Kartika Putri melahirkan anak di rumah, tali pusar dipotong pakai lilin. Iya. Happy birthday. Ditiup lilin dong. Dipotong pakai lilin itu tujuannya apa? Resiko untuk penyakitnya lebih kecil banget. Dan insya Zero Allah infeksi. ya zero infeksi. Iya, jadi sebenarnya kalau zaman dulu kan memang nggak digunting kan. Kalau digunting itu masih ada kemungkinan bakteri, virus masuk dari si guntingnya sendiri. Nah, tapi kalau seandainya dibakar itu emang zero infection. Nah, Kalisa juga dulu dibakar. Cuman aku nggak sempet IG storyin. Yang ini aku IG storyin. Aku pikir kita anggapnya udah biasa karena emang di keluarga kita dibakar. pengalamannya juga Gitu. ya. Kalau dibakar itu durasinya waktu Kalisa tuh hampir 1 jam. Iya. Ini cuma 30 menit karena lebih lebih Pakai api tipis. unggun ya? Pakai lilin. Lilin ya. 30 lilin. Ada gila-gila. Iya, lama. Karena kan basah kan. Jadi tali pusar itu kan basah. Iya. Jadi proses untuk putusnya emang 30 menit. Oke, kalau kamu kenapa milih persalinan di rumah? Sebenarnya nggak referensiin buat semua orang yang di rumah ya, karena banyak banget Resikonya, resikonya gitu. Aku pertama memang fobia banget yang namanya rumah sakit. Fobia Kalau nggak banget. sampai sakit banget lu nggak ke rumah sakit ya? Alhamdulillah nggak pernah dirawat di rumah sakit, alhamdulillahnya gitu. Nah pada saat dari hamil Kalisa kita infus zat besi, terus ngeliat ruang bersalin. Gara-gara makin traumanya lagi di pinggirannya itu ada bekas bercak darah segala macam, bawa rumah sakit kok akunya jadi stres, jadi kayak waduh gimana nih. Makanya pas udah tahu gitu akhirnya baca ada yang kayak homebirth segala macam. Ya udah aku beraniin meskipun Habib tuh nggak tahu, bidannya juga sebenarnya nggak tahu, taunya as a doula. Ya udah pas Kalisa aku ngerasa lebih nyaman, lebih happy, prosesnya lebih menyenangkan, nggak ada trauma juga. Jadi yang kedua pun aku prank lagi Habibnya gitu. Tapi Dan kalau di sebenarnya kita rumah udah itu memang nyiapin. kamar persalinan memang dipersiapkan juga, udah dibersihin dulu. Enggak, itu di kamar. Oh iya udah steril, Udah steril. akunya udah persiapin dan pastinya udah dicek akunya sehat, babynya Ya. sehat, Semuanya dan ya. informasinya bahwa rumah sakit ibu dan anak dari rumahku tuh cuman 5 menit. 5 menit, Ya, kurang deket dari juga 5 ya. menit deket.
Terus juga kita udah siapin ambulan juga. Jadi maksud aku kayak udah well prepare buat teman-teman yang di rumah, jangan coba-coba ikut-ikutan Kartika lahiran di rumah gitu, tapi nggak well prepare, malah nanti ada resiko yang kita nggak inginkan. Gitu. Kemarin kita siapa sih yang kesini? ada Umar ya. Iya. Oh iya. Kebetulan. Tapi kan itu juga jelaskan bagaimana sebenarnya ketika si ibu dinyatakan, si ibu dan si baby dinyatakan sehat, boleh ya. Terkadang pun kan meskipun ibu dan anaknya sehat, yang dikhawatirkan kan pendarahan. Ketika pendarahan, untungnya memang aku well prepare sampai di situ, kayak udah tahu golongan darah aku dan mempersiapkan di PMI bahwa golongan darah aku itu malam seminggu dekat lahiran tuh ada. Just in case kan kalau pendarahan kan kita nggak bisa tahu gitu. Jadi sebenarnya zaman orang tua kita juga kayaknya lahirnya di rumah ya. Nenek aku 8 di rumah, iya. Habib juga ibunya malah lahirannya di gang. Jadi baru, enggak ini beneran nih tahu saya Bib. Bener. Bisa kalau gang rumah lu nggak cerita. Bener. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi, jangan sedih. Gimana Bib cerita Bib? Enggak, jadi ceritanya tuh nggak tahu dia makan asinan, nggak tahu makan apa-apaan. Mules. Malamnya tuh kan ada pengajian juga di musola. Jadi mau dibawa ke rumah sakit, di gang keluar. Makanya jangan minum asinan nih kita nih. Tapi gak lahiran. Karena asam kali ya. Pokoknya kita kalau sampai mentok, kalau habis makan asinan paling enggak Habib bisikin deh ya Mas. Iya, ngerti ya? Iya kan? Emang anaknya Habib, lu ngapain lu? Oke, kita coba ceritanya reka adegan ya. Cerita Karput dan Habib ini panik mau kontraksi. Ditenangkan oleh bidannya Ayu. Lalu Ayu minta asistennya Igun untuk beli lilin ke warung Wendy. Wah, lemong ini mah. Siap ya? Oh, ini di ruang tamu ya? Yang jualan lilin dia. Gue di mana nih? Ayo Bu Haji. Ini warung ceritanya. Karpet. Bedain karpet sama terpal ya. Tahu lahirannya terpal emang anak kucing. Oh, Wendy yang jualan. Oh, Wendy lu yang jualan, Wen. Ya lu bikin warung Iya di dong. mana? Oh Bu Haji di sini aja. Bentar dulu, Kak Igun. Tuh kan ada kamera di sini ngalangin kayak terpal. Ya kan gue emang begini emang sibuk gitu. Si Kartika masih lucu aja. Udah lama loh kan? Dagang begini, dagang. Udah lama. Ini ceritanya, Udah lama dagang gak saya. kelawak. Sini deh. Jadi aku lahiran. Habib mah waktu aku mulus biasa aja. Action. Aduh. Sabar ya Ibu. Sabar ya. Aduh Ibu, sabar yang sabarkan Ibu. Bapak tenang ya, sabar. Bapak jangan panik. Ini. Kadang takutnya bapaknya juga jadi panik. Suka nyari-nyari celah aja nih. Ses, tolong cariin lilin. Lilin Ke warung Bang Wendy. Buat apa lilinnya, Bu? Mari buat motong dia nih, motong Lama banget, biar bisa keliling. Lilin. Iya. Cepat. Sabar ya Bu. akhirnya membeli lilin. Ini mah nggak jadi lahiran. Jalan udah capek. Assalamualaikum. Masa warung ditutup? Pintunya di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang diketok pintu WC itu bang, depan. Di gang. Bapak ada lilin? Ada. Anak saya panas. Panas. Saya butuh lilin Pak buat motong. Tar dulu. Butuh lilin? Iya. Lah minggu lalu kan udah beli. Nah itu saya ngepet Pak. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan manis. Hei. Oke, sekarang ini kita kedatangan. Ayo pulang. Enggak, ini mau tanya, ini kalau seandainya acaranya hostnya nggak mut-mutan, kita berdua nganggur kok tiap Kok nggak siang. buat orang iklan? Iklan kan makan. Kan enggak kasih tahu aku. Masa iklan ngobrol lagi sama lu, abis ini ngobrol lagi gue. Pokoknya Habib sehat ya. Ayo, tolongin dong. Masa ke aku marah
marah-marah kalau ke Habib. Nggak Aduh, ada, sehat nggak ya, pernah sehat. marah. Nah, Gua mah datang. kalau sama Habib kan kita kalau ada apa-apa bisa dinasehatin. Iya. Gue malam-malam kalau ada apa-apa rumah gue teleponnya siapa emang lo ya Habib lah. Iya kan? Ya udah biarin kan. Iya, di rumah aku juga suka malam-malam serem ya, Oma. Apa? Bakar aja rumahnya, bakar. Kan pernah kan aku bilang gini, Kak Igor rumahnya udah jadi kan, udah WA-WAan, pas bangun ribet apa WA nanya apa tuh nanya, wah karpot lah, ya udah pas udah jadi, Kak Igor aku mau numpang berenang sama anak aku, nggak usah Habibnya Nggak malu aja. depannya warung, nggak masuk bohong, mobil. bohong, bilangnya, Demi Allah. jawabnya nggak gitu, bilangnya gitu, nggak, ya udah kirim aja Habibnya, gitu. Jadi suruh bareng Habib doang. Oke, sekarang ini kita kedatangan pasangan yang baru saja menyambut buah hatinya. Ini lagi musim lahiran ya, Mak? Iya, benar. Lagi bulan lahiran ya? Bukan musimnya, emang udah saatnya lahiran ya. Enggak, biasa. Kan habis pandemi. Habis pandemi. Artis lo, Mah. Ini artis aku, langsung kita panggilin dia, Evi Masamba dan Arif. Dipersiapkan. Silakan. Silakan duduk. Silakan Evi. Oke, jadi Lu kok kayaknya waktu terakhir kesini masih agak gemuk ya? Sekarang ya kan hamil. Kan hamil. Hamil. lu cek tensi deh. Bukan cek tensi. Orang hamil pasti akan melahirkan, paham? Enggak juga. Enggak juga. Ini enggak. Mana ini? Enggak. Ini bayi arwah. Nggak tahu itu bayi arwah itu apa? Nggak tahu, Bib, itu biasa netizen. Enggak, emang. Bib. Jadi gini, dulu ada orang bilang punya anak. Anaknya tuh boneka, tapi dianggap anak beneran. Kartika. Kalau- Ya. Tadi dulu Pip, maaf nih. Ini udah datang nih ke sini. Bib, kalau ngebahas Baru ini, mau dijelasin. kalau ngebahas ini panjang, Jangan, Bib. Bib, kebetulan udah tahu, udah anaknya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Baru mau dijelasin. Udah tutup buku. Jadi baru saja berbahagia kelahiran anak keduanya kemarin ini di rumah sakit YPK ya? Iya. Di rumah sakit YPK Mandiri. Coba kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Jadi tepatnya tanggal berapa itu, Evi Arif? Tanggal 23. Alhamdulillah lahir BBFI tanggal 23 Hari Minggu. Hari Minggu. Ya gue tahu karena besoknya acara lo, ada acara lo. Kali itu lah. Lo lagi bisa tahu tanggal orang mah hebat. 221. Iya, emang dia tahu dua-dua orang. Dia mau berangkat ke konsernya Onyo tiba-tiba mau lahiran. 21 Jumat. 21 Jumat. Mau mulai bisik-bisik 21 itu. Iya. Lahiran lu Enggak, 20 hari Kamis. Iya, enggak emang dia udah 20 hari mundur. Kamis. Iya, 20 Kamis. Mundur. Habis Kamis juga Rabu, Bib. Iya. Ntar dulu, ini pada mau dagang kalender apa gimana nih? Kayak lagi makan soto ya. Jadi siapa namanya? Siapa namanya? Muhammad Arvin Nur Wahid. Nur Wahid. Nur Wahid. Berat badan 3,1, berjenis kelamin pria. kelamin laki-laki. Kalau yang pertama laki-laki. Cewek laki-laki. Kalau 31 gede banget. 3,1. Kalau 31 kebetulan paha saya di Pepi. Habib udah Anak pertama kan cewek. Cewek. Anak kedua ini cowok. Cowok. Oh, udah pas-pasan. Tapi Evi ini kan juga dulu pernah keguguran sebelumnya ya? Pernah. Saat tahu hamil anak yang sekarang ini? Pernah juga. Jadi antara itu cuma berapa bulan aja, habis keguguran 4 bulan kemudian Evi hamil lagi. Dan alhamdulillah dikasih kesempatan walaupun mungkin hamil yang ketiga ini agak rawan keguguran juga. Makanya agak sedikit ketakutan sih kemarin pas hamil yang ketiga ini. Ya lumayan ringkih yang ini ya? Iya, ringkih banget. Tapi tetap banyak bisa kerja kan kemarin sebenarnya. Awal-awal bulan Bulan-bulan pertama. Bulan-bulan pertama itu enggak. Nah, nanti bulan 5 Awal-awal mual ya? Mual-mual. Sering lihat lu sih, orang jadi pada mual.
Ini kalau kayak gini duduk begini gimana sih, Bib? Maksudnya, Bib? Duduk mah biasa aja, sampai nyamping banget. Lu mau ngapain? Ya, karena kan itu kan kamera di sebelah sana. Jadi kalau ini harus longgar biar lengannya kecil gitu. Kalau gitu kan lengan kecil. Masalahnya gua duduknya di sini, Awo di sana. Kalau gua begini dia lihat dong. Oke. Jaga kan mak gua ngajarin harus gitu. Iya. Enggak dulu, masalahnya kan laki-laki. Ya emang laki juga suka ngeliatin juga. Dia kan ngeliatin lebih ke ukuran celana, Bib. Iya. Ini gitu maksudnya. Tapi gimana sih? Oh, ini diam aja lagi bukan bantuin temen. Kenyang kebetulan. Kebetulan kenyang dia memang. Saya bukan masalah kenyang. Sebenarnya saya mau nanya ini, teman saya nanya, tapi bisik-bisik ke saya. Mau nanya ke Mas Igun boleh? Iya, boleh. Boleh. Ini maaf sebelumnya. Iya. Harga jamu berapa sekarang? Di rumahnya ada pohon jambu. Iya, duduknya rapi banget takut disetrap. Jangan sembarangan, Ben. Dia bukan takut disetrap. Itu lagi masak sabuk pengaman begini. Tapi gimana Pak? Ya. Bener-bener kayak tadi aja, enakan yang tadi. Dia jangan suka ngerubah-ngerubah orang deh. Tapi ngasih tahu Arif pertama kali untuk hamil anak yang ketiga ini gimana? Ngasih tahu ke Arif dia tuh ya dia kaget karena kan kita kemarin nggak ada rencana dulu untuk hamil yang kedua, maksudnya ketiga kan, karena kan habis keguguran ya ternyata kebablasan lagi. Buatnya inget jadinya kaget ya. Maksudnya dia kaget gimana, mau siapa yang bikin kan? Iya, maksudnya dia Kan ya walaupun dia bikin, tapi kan ada. Ya lu kan udah lama jadi kagak ngerti lu. Ya paling kaget. Rip, kalau boleh nih Rip, geseran dikit kayaknya Evi udah mau jatuh. Maaf. Gue dari tadi mau ini gue udah jatuh. Gak apa-apa. Aduh. Apa sampai Tahu Abi nggak sih mepet ke situ? Lu jagain dia. Bisa dibatasin, padahal lu yang mepet. Kita Lagian sama Abi kan udah batal wudhu. Biar rame panjang aja. Ini ceritanya ya, kita reka adegan. Ceritanya Evi dan Arif mau ke dokter kandungan Wendy ya. Lalu ada pasangan Ayu dan Igun yang juga mau periksa kandungan. Lalu mereka nih. Nggak ada, tadi lilin beda lagi. Lalu mereka berebut mau diperiksa sama dokter Wendy. Oke, siap. Oh, ini dokter top ya ceritanya. Pak, ayo sayang, ayo kita rebutan. Rebutan nasi kotak. Ntar dulu, kalau ini yang hamil yang mana nih? Yang ini. Kalau saya mau nganterin tugasnya. Bib izin nih, Bib. Silakan. Kamu duluan, nanti kita nyelap. Oke. Nanti kita nyelap. Dulu belum buka juga bentar. Oh belum buka? Iya. Lama banget. Salah itu, ya Allah. Jangan dilempar itunya. Masuk. Masa pakai topi, dokter? Iya dokter. Kan habis main basket. Habis main basket. Silakan duduk. Aduh. Ibu kan saya udah ngomong, saya lagi nggak butuh sapu lidi. Ngapain ini? Itu pasien bukan tukang sapu. Enggak. Kita mau ini. Pukul saya. Mau nganterin nasi kotak, Bang. Mau nganterin nasi kotak dah. Asik. Iya. Dokter, istri saya mau di UGS nih. Dokter, Sebentar. tolong dong, ini suami saya. Tar dulu. Dari tadi ribut sama baju. Tar dulu saya mau marah ya. Lagian saya punya perawat banyak kagak ada yang kerja ini saya. Mundur. Bu. Cek rumah sakitnya baru ya, warnanya ungu seragamnya. Mohon maaf. Iya, dokter. Ini mau periksa juga. Ini lagi mau periksa duluan. Gak bisa, saya udah gak kuat banget, dokter. Benar. Udah bener-bener di ujung banget. Ngantri dong. Ini. Enggak bisa. Udah gak bisa, dok. Ini Nggak udah. bisa. Tolong bantu banget. Tolong bantu. Dok, Iya, tolong dok, nggak apa-apa, udah nggak gak ada apa-apa. waktu lagi dok, suami saya tolong. Iya, enggak apa-apa. Duduk aja. Ayo Mas, duduk.
Berasa patah tulang gitu. Tuh, ayo yang mau ya. Ya error yuk. Wah, tensinya tinggi juga ini. 120/63 nih. Wah, Nggak bisa jadi saya lahiran. nggak bisa. Berapa lama lagi dong kira-kira ini? Kebetulan saya ada Habib yang bisa bisikin, mau nggak? Bentar ya. Boleh Habib, kalau buat Igor aku boleh bisikin Habib. Boleh, tapi bisikinnya cuma Habib bilang Kamu bisikinnya boleh bisikin Kak Igun, tapi bilangnya gini, Kak Igun keluarga udah ikhlas. Ini kehamilannya udah. Salah, Jangan mas jangan sembarangan ya. Ini memang melendung tapi bukan kandungan ya. Kata siapa? Ini saya lihat dia kembar 4. Oh maksudnya? 2 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Oh adik-adiknya lagi gelantungan ya di situ ya? Gimana dok? Bu, Iya dok. mohon sabar ya. Kenapa dok? Ini kayaknya baru lahir 2025. Sekarang masih bentuknya otot ya? Masih bentukan otot gitu. Bagian apanya yang belum jadi sih dok? Sampai lama banget dok. Baru janin kecil, beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan Perasaan saya ngangkutnya udah berat banget ini. yang berat itu bukan janin Anda tapi lemak Anda. Duduk. Balik. Duduk ya. Duduk dari tadi. Udah, saya tutup ini. Aku ada artikel dulu coba. Kita lihat dulu artikelnya apa. Evi Masamba usai melahirkan anak kedua, saking berharganya nyawa taruhannya. Iya. Gimana tuh Pi? Gimana Pi cerita? Iya karena emang. Normal ya Vi? Iya karena kenapa Evi bisa sampai ngomong taruhan nyawa kan? Karena memang prosesnya itu luar biasa sakitnya, masya Allah. Berapa jam tuh Pi? Alhamdulillah sih untuk jamnya ya, walaupun mungkin lahirnya cepat, tetapi sakitnya itu yang nggak tahan banget. Dan dari jam berapa ya? Kita ke ruang bersalin itu jam 10:30 udah masuk ke ruang bersalin dan lahirnya itu alhamdulillah pas mau masuk jam 1 siang. Itu berarti udah 2 jaman lebih ya, 2 jam aja. Dan Kalau bicara sakit sama istri saya sama, juga sakit semua banget. sakit. Kok Bahkan tahu sampai ada- kalimat terakhirnya udah ya, yang terakhir ya. Sampai kalimatnya kayak gitu, udah bontot ya. Karena memang kalau orang melahirkan Karena itu sakit banget. nyawa taruhannya antara hidup dan mati gitu. Kayak istilahnya kita lagi di dunia terus kita lagi kayak menghadap akhirat gitu nah. Benar-benar rasanya tuh sakit banget, apalagi kalau udah masuk pembukaan 7, 8, 9 mau ke 10 itu benar-benar yang nggak bisa ngebayangin sakitnya. Sampai sekarang pun kalau ngebayangin tuh kayak merinding. Sakit tapi nagih ya Wak. Iya, tapi kalau aku disuruh lagi, bikin lagi, jangan dulu ya sayangnya, udah 2 aja udah cukup dah, gue udah sanggup. Tapi perempuan yang baru melahirkan Nggak biasanya sanggup. gitu. Kalau udah lupa Kalau mah. udah lupa pasti bikin lagi karena Iya. kenapa kita bisa ngeden gitu, bisa memang sakit banget benar bukan 10 tuh kayak wah udah rasanya nggak karu-karuan. Kenapa kita bisa menyelesaikan sampai lahiran? Sebenarnya di hatinya ibu itu adalah yang kita pikirin babynya. Gimana caranya babynya tetap harus keluar dan selamat gitu. Karena jalan satu-satunya bayi ini keluar ya kita untuk berusaha ngeden kita, dan babynya juga di dalam itu sebenarnya sama sakitnya. Makanya bayi keluar nangis tuh sebenarnya dia di dalam itu pada saat kontraksi, pada saat keluar itu dia juga stres gitu. Makanya bayi yang baru lahir bikin lagu judul Bunda. iya nggak ada bapak atau aba gitu. Maksudnya gimana sih nyalur ngomongnya? Oh Bunda. Tapi setelah melahirkan ada nggak momen yang paling kamu ingat khususnya sama mama? Kalau sama mama sih kebetulan kan, karena kan Evi kan dari kecil dirawat sama nenek, jadi benar-benar apa ya, mungkin walaupun Evi nggak ngerasain full kasih sayang seorang ibu, tapi aku yakin pas ketika Evi dilahirkan sama
Ibu Evi itu pasti sama yang Evi rasakan gitu loh. Dan apa ya, saya jujur bangga, bahagia, mengucapkan rasa bersyukur, terima kasih banyak untuk ibu aku karena udah ngelahirin Evi ke dunia ini. Walaupun mungkin Evi nggak dirawat sama ibu karena banyaklah hal problem lah pada waktu itu sehingga Evi bisa dibesarkannya sama nenek aja. Tapi Evi nggak bakalan pernah benci sama ibu, mau seperti apapun ibu tetap ibu aku. Nggak ada yang namanya bekas anak, nggak ada kata dibilang bekas inilah gitu. Intinya Evi bangga bisa dilahirkan dari ibu aku ya. Oke. Tapi kalau untuk Arif sendiri nih, melihat perjuangan Evi melahirkan secara normal itu juga nggak gampang kan ya. Tapi gimana ungkapan kamu khususnya untuk Evi? Saya sih bangga banget ya, bangga punya Evi karena udah 2 anak yang dilahirkan itu semua normal. Dan pada saat melahirkan itu saya di sampingnya. Aku tahu rasanya sakit, bagaimana rasa sakitnya itu. Sampai nangis. Sampai harus nangis untuk melihat itu semua. Karena apa? Perjuangannya dia dari kontraksinya, dia harus ngerasain semuanya. Perjuangan seorang ibu ya. Perjuangan seorang ibu itu memang luar biasa. Dan itu juga penggugur dosa. Iya. Makanya Melly Goeslaw bikin lagu Bunda. Ya. Tapi memang kalau kita berbicara tentang perjuangan seorang wanita melahirkan, kita juga harus hormat sama ibu itu wajib, sama mama itu wajib gitu ya. Apalagi mungkin melahirkan anak yang ya sifatnya beda-beda. Karakternya beda-beda gitu ya. Salah satu juga mungkin yang bisa kita sharing siang hari ini, yang saya mau tanyakan ketika dia melahirkan bayi komodo waktu itu. Bisa sharing nggak? Kayaknya belum kuat. Ya dari sebenarnya Sedih. dari lagu Bunda kita tuh banyak. Jangan kemana-mana, kita kembali selain saat ini tetap di Veronica. Pasangan yang berbahagia dan baru saja merayakan anniversary yang ke-3. Kita panggil langsung, ini dia Emma Waroka dan Bagus. Mana artikelnya? Bikin gemas, pasangan beda usia Emma Waroka dan Bagus Soeharto baru saja melewati anniversary ke-3. Ada selebrasi khusus nggak sih kemarin pas merayakan anniversary kalian? Apa ya? Enggak lah. Kita tuh pokoknya selama nikah 3 tahun itu enjoy aja. Paling tanding pingpong, dia gue bantai. Oh iya? Nggak ada yang... Jadi selebrasinya tanding pingpong. Dan Ya, makan-makan biasa ya, dinner ya? kita dinner dan after dinner. Nah, perbedaan yang terasa selama 3 tahun ini apa sih perjalanannya? Apa dong 3 tahun? Nggak ada yang signifikan ya bedanya. Pokoknya nggak berasa. Tahu-tahu udah anniversary ke-3 gitu aja. Ngejalanin aja Kan 2019. ya. Kita tuh kan kena COVID ya 2020. Hah? Kapan tuh? Maksudnya seluruh orang di dunia. Jadi nikah 2019. Gitu loh. Iya kan? Kan dia nggak kena, dia doang nggak kena makanya. Apaan tuh? Karena kurang darah. Bukan yang nggak kena belum. Lagi. Kita mah kena ya, Bib. Nah, Ngapain kita, emang lu serumah? Katanya kalian suka berantem karena ini nggak ada dendam pribadi berdua. enggak ada, pokoknya enggak, udah deh, pokoknya Bib. Pokoknya kalau kita akur tuh tadi lagi nggak beres.
Ben. Kalau nggak akur berarti beres. Boleh ngomong ke orang properti. Maksudnya? Sediain bangku agak tinggi. Maksudnya? Kakinya miring banget itu. Ganti ya, Bang Ben kan belum datang. Udah datang 2. Kurang 1. Belum ada pembayaran sama tukang bangku. Tapi katanya kalian suka berantem karena teknologi, bener nggak? Sering banget. Sering banget. Gadget. Gatek, Bo. Gue kan tahun berapa lahirnya. Jadi kayak, apa sih? Ngeset kamera, bingung. Terus juga kayak message atau ngelihat PDF tuh, apa sih download gitu. Pasti selalu, ayo dong yang bantuin. Terus payment. Oh iya, apalagi? Payment. Selalu bawa dompet, padahal hanya dari handphone aja cukup ya. Dia bilang, ini tahun 2022 yang, bukan tahun 90-an. Aduh, sumpah gue tuh kayak mau... Ya mungkin dia kan lagi nikah sama orang tahun 90-an kali. Dia salah sendiri. Ngapain milih yang tua-tua? Ngapain? Last edition loh. Ya. Tapi biasanya apa? Lebih ke handphone atau hanya ke handphone ke kamera aja gitu? Iya, itu sama sosial media. Sosial media. Ya. Misalkan apa-apa selalu catat, kode apa-apa. Password gue lupa terus. Password selalu lupa. Semua dicatat di ada tempat, kamu naruh data itu kan, password. Pokoknya disimpan sama dia, data gue. Tuh. Ngapain sih lu ketawa-ketawa? Ini, yang lain lagi ngobrol, nih 2 lagi ngomong gitu. Dia begini doang nih. Gue gak kenapa Ngapain, Ben? Dia gila bintang, orang nyanyi gak ada penonton aja dia bisa jongkok-jongkok kayak konser loh. Kasih air. Besok nikah. Apa? Benar. Selama 3 tahun ini kan kalian nih masih menunggu kehadiran anak. Gimana sih caranya kalian Silo ya saya? Iya. Nah, kalian tetap masih romantis. Iya dong. Ya kan usaha bikin terus, anak. Ya. Tapi ada konsultasi juga ke dokter. Enggak sih. Dokter belum ya? Belum. Jadi ya itu tadi kita nikah 2019. Terus masuklah corona. 2020, 2021, 2 tahun kan udah bener-bener yang gila deh, kita sempat kena corona 2 kali emang. 2 tahun yang lalu. Jadi ada beberapa kejadian juga yang aku tuh udah telat berapa bulan sampai ini suara gue yang terus ternyata keluar. Itu tahun lalu ya? Tahun lalu, 2021. Tahun lalu. Nah, tapi kita nggak pikirin banget sih. Ngapain ngelihat melihat sesuatu yang menurut gue sih pribadi nggak usah dipikirin. Yang penting berdua sehat, bahagia, happy dulu ya. Iya gitu. Betul. Tapi ada nggak sih omongan kalian yang bikin kalian suka gemes sendiri, misalnya ngebahas rumah atau ngebahas apa gitu, liburan mau kemana? Apa itu? Pernah nggak kalian suka gemes sendiri tentang topik pembahasan kalian sendiri? Ayo, tentang apa? Apa ya? Kita berdua tuh pokoknya udah bareng, kita udah sama-sama tuh udah 6 tahun. Jadi berarti pacarannya. Terus 3 tahunnya kita pacaran. Jadi 6 tahun mau masuk 7 tahun nih kayaknya ya kita berdua udah tektokannya udah enak gitu. Kalau aku sih. Iya. Bener nggak? Iya, betul. Nyambung ya. Nyambung. Nah, tapi Emma ini juga ternyata suka ngikutin gaya Bunda Korla kalau lagi live. Coba aku lihat tayangannya ya. Astaga. Ini dia. Anak gue. Ya Allah, lucu-lucu banget yang. Karena baju ungu lucu. Katanya kamu ngefans banget sama Bunda Korla dari zaman dia live FB. Di Facebook. Di FB. Tapi kan waktu itu masih berat omongannya kan politik-politik gitu. Tapi lucu banget cara ngebawainnya. Cuma sensitif banget kali ya. Jadi kayak hilang tiba-tiba FB-nya. Cuma udah merhatiin dari situ nih siapa, buset nih cewek berani banget gitu kan. Nggak tahu nongol lagi sekarang di Instagram tapi lebih ringan, lebih lucu lagi. Iya, lebih apa adanya ya. Iya, ringan-ringan aja, nggak terlalu yang marah-marah banget kalau waktu itu. Apa yang bikin kamu ngefans sama Bunda Korla? Orangnya apa adanya, terus juga spontan kan mahal ya. Ya, Ngomeng. Udah gitu jadi diri dia sendiri aja. Kalau misalnya gerak apapun gitu, mau belum mandi kek, mau rambutnya gimana kek, dia nggak peduli. Dan itu kan yang kayaknya menurut gue jarang. Jarang ya? Jarang, nah kamu ini juga katanya sampai di komen. Manin, Mak.
Bilang sama dia anak bunda. Bunda juga nggak butuh model dia nangkring di video bunda. Suruh dia ngegantung di pohon. Kayaknya apa aja nih ngomongin jadi lucu ya kalau dia ya. Dia tuh ada hatersnya dia. Ada lagi tuh. Oh ya bawahnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini bunda beneran ya sayang. Astaga bunda sayang. Love you much, please bunda follow back IG aku yang Emma Waroka official. Ya, ini second account aku dear, mampir. Makasih udah mampir, love you. Yes. Follow back nggak teh? Hah? Follow back nggak? Dia, aku belum cek. Baru ini. Tapi tadi pas Mbak Emma joget yang terakhir tuh, Ayu nanya, ini mohon maaf nih, saya cuma nyampein. Ayu nanya, kalau belajar Zumba sejam berapa? Tadi lu yang nanya, lu ngomong sendiri. Jadi kesannya gua. Murah Oma. Kemarin kan fitness gua enggak, nge-gym gua enggak. Ini karena kan tadi gua lihat dia lagi kayak Zumba. Iya makanya. Makanya berapaan? Yang lagi ngomong ke sono, lu ngeliat siapa sih? Siapa sih? Nggak ada dia, ini lagi ngomong, dia lagi nulis juga. Gue jadi perhatiin. Ngapain? Yang nanya juga bukan lu, ngapain lu perhatiin? Kadang dia ngeliat speaker, bip dia gini, dia ketawa. Iya. Aduh, Rukia berapa hari nih ya kayak gini ya? Kita coba tiruin ya. Untuk Kak Emma ya. Ini tiruin gayanya Bunda Korla sambil diringi lagu No Comment. Ya Allah. Gue joget lagi. Ayu Ting Ting yang nyanyi ya. Jangan sendirian dong. Yuk. Silakan. Kak Emma aja, Kak Emma. Ayo, kok ngatin aja sih, bantuin dong. Langsung rap. No comment. No comment, itu sih dari tahu. Masa bodoh gak mau tahu. No comment, itu sih dari tahu. Gak peduli siapa lo. No comment, itu sih dari tahu. Masa bodoh gak tahu mah. No comment, itu sih dari tahu. Aduh kasihan deh lo. Oke, yang pasti terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Thank you. Sukses terus. Terima kasih sudah mampir dan berbagi cerita bersama kami ya. Nggak ada segmen di Toastia apa di itu? Enggak, itu ntar dia. Di ntar ada. Hey. Mau di Rukia hari Kamis malam Sabtu. Kapan? Mau di Rukia katanya. Ya, Kamis malam Habib Sabtu. ke rumah aja. Ya udah nanti Habib ke rumah Lu bawa jangan anak ikut, ya. Nek, lu jangan ikut tuh. Aku akan ikut, tapi yang ikut 5 anak ya. 5 anak. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu nanti di Ketawa Itu Berkah. Bye. Sungguh hatiku cemburu apabila ingat masa lalumu. Apa saja yang sudah kau lakukan dengannya sebelum bersama.